Desember kemarin saya merencanakan untuk membuka suatu bisnis, yaitu tanaman hias. Jadi sebenarnya tidak mengira akan tahu terjadi ledakan tren untuk tanaman hias itu sendiri. Jadi saya berinisiatif tanpa tahu mungkin itu jalan rezeki untuk saya. Halo Sobat Proteksi, salam kenal. Saya Praditya Rizky Novanto, panggil aja Rizky. Saya dari HPT Angkatan 2017. Kalian sekarang sudah sampai di Orchid Antiques. Jadi Orchid Antiques ini adalah suatu lapak yang mungkin bisa dibilang lapak rumahan yang menjual tanaman hias sekaligus mengkoleksi tanaman hias. Awal dari Orchid Antiques ini itu berawal dari ibu saya itu sendiri yang suka mengoleksi tanaman hias. Pada Desember kemarin saya merencanakan untuk membuka suatu bisnis, yaitu tanaman hias. Jadi sebenarnya tidak mengira akan tahu terjadi ledakan tren untuk tanaman hias itu sendiri. Jadi saya berinisiatif tanpa tahu mungkin itu jalan rezeki untuk saya. Kemudian yang ditawarkan itu apa saja? Kalau yang Orchid Antiques itu sendiri itu sebenarnya menawarkan hampir semua jenis tanaman hias. Namun di lapak Orchid Antiques ini berfokus pada tanaman hias anggrek. Kemudian bertambah tanaman-tanaman hias yang lain juga menyusul seperti itu. Untuk omsetnya sendiri, alhamdulillah untuk sampai saat ini bisa dikatakan per bulannya itu sendiri bisa mencapai sekitar 5 jutaan ke atas, itu sudah bisa mencapai. Kenapa saya kok bisa memilih tanaman hias? Tanaman hias itu tidak laku pun itu akan memiliki keuntungan untuk kedepannya, bisa diperbanyak, bisa disilangkan, jadi menghasilkan varietas yang baru, varian yang baru. Keunggulan itu jadi saya minat untuk merawat tanaman hias. Untuk peluang usahanya sendiri untuk tanaman hias itu sebenarnya semakin ke depan itu orang-orang pasti akan suka, karena tanaman hias itu sendiri mulai sekarang orang-orang itu sadar tanaman hias itu tidak hanya untuk taman tapi juga untuk indoor, jadi untuk di dalam rumah. Mungkin teman-teman dari tadi kan melihat di sini ada beberapa contoh anggrek-anggrek. Kalau yang ini salah satu contoh anggrek dendrobium yang keriting, istilahnya kalau di pasaran itu namanya dendro yang keriting. Nah, rata-rata yang ada di sini harganya per potnya itu sekitar 700 sampai 1,5 juta. Nah, untuk yang di sini itu salah satu tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi tanaman hias yang jenis daun. Ya, kalau di sini yang di sebelah sini, section ini adalah section untuk tanaman hias philodendron. Jadi ada beberapa jenis philodendron. Namun beberapa memang yang di sini yang disimpan yang di sini untuk display. Jadi untuk apabila ada tamu ingin melihat-lihat displaynya, ini adalah contoh-contohnya dan sudah diberi nama-nama ilmiahnya. Jadi agar tidak hanya untuk sekedar jual beli saja, tapi juga memberikan ilmu kepada pelanggan. Apa sih hubungannya dari tadi ngomongin tanaman hias, padahal saya sendiri itu dari proteksi tanaman. Kalian juga perlu tahu menjual tanaman hias itu, yang dijual itu bukan hanya tanamannya, tapi performa dari tanamannya, tampilannya bagaimana, cantik atau tidak. Bahkan jenis tanaman hias itu kan ada dua, tanaman yang berbunga dan tanaman yang daun yang dijual. Ketika tanaman itu terserang oleh hama, misal salah satunya anggrek. Anggrek ini sebenarnya kalau di lapaknya Rizky itu sendiri itu memiliki permasalahan awal itu adalah adanya serangan hama dari kutu gajah. Itu sangat berbahaya karena jika ada satu kutu gajah saja yang masuk ke dalam
kelapanya Rizky nanti bisa langsung menyerang ke semua jenis tanaman anggrek. Nah, itulah fungsi dari ilmu proteksi tanaman. Jadi keunggulan dari lapak Rizky dibandingkan lapak-lapak yang lain adalah ilmu basicnya itu sudah ada untuk memproteksi tanaman-tanaman ini agar tetap terlihat cantik seperti itu. Jadi kualitasnya itu bagus, kemudian secara tampilan, performa itu juga tetap menarik untuk pelanggan-pelanggan itu. Walaupun sekedar melihat-lihat itu tidak masalah bagi Rizky, tidak harus membeli, karena relasi kemudian hubungan dari Rizky dan pelanggan itu harus dibangun. Teman-teman yang berminat setelah menonton video ini, oh aku ingin berbisnis, tapi bagaimana ya, kok sepertinya yang Mas Rizky punya itu kok harganya mahal-mahal sekali dan aku tidak memiliki uang. Jangan terlalu dipikirkan, jangan menjadi suatu masalah, karena saya yakin pasti teman-teman itu memiliki minimal handphone yang memiliki kamera juga yang bagus. Pasti teman-teman juga memiliki akun Instagram atau akun Facebook. Kalian gunakan, kalian tidak harus bermodal dengan uang, tapi juga kalian bisa memodal dengan cara kalian memfoto tanaman, kemudian kalian tawarkan. Nggak usah takut, mungkin kalian posting secara berkala, nanti rutin. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan laba. Dari laba tersebut jangan langsung dibuang-buang, kalian kumpulkan untuk kalian belikan tanaman kalian sendiri. Jadi nanti semakin lama proses itu akan membentuk kalau kalian itu punya mindset untuk berwirausaha, untuk berbisnis. Jadi dari modal yang mungkin modalnya nol, dari foto, dari niat, karena tidak banyak orang yang memiliki modal niat tersebut. Dari modal niat tersebut kalian putar, kalian kelola keuangannya agar kalian memiliki bisnis yang semakin maju dan berkembang.